Ya, kita ada di KAJ Agung Jakarta dan kita jalan-jalan ke sini, rumah Noni main ke sini. Kita ada di Gereja Katedral Jakarta yang akan jadi rumah kita hari ini ya. Betul, dan untuk beberapa episode Bapak Ibu umat semuanya akan melihat ini bukan rumah Noni. Kita yang bertamu. Ada nanti pastor siapa, tunggu aja episode-episode di rumah Noni. Jangan malu-maluin. Di rumah orang nih. Gimana nih, Bang? Rumah orang. Beda, Bang. Beda. Kok bagus ya? Iya. Dingin. Ya, nyanyi Lon. Itu tapi kali-kali gak apa-apa ya? Tukeran ya? Gak apa-apa. Kan tempat baru. Jadi gini ngomongnya ya. Harus Jadi gini. Jakarta ya? Harus gini, Betawi Iya. cuy. Set dah. Ketoprak tuh. Set dah. Ya, Yo, laguin. Lagu ya? Laguin. Takis. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Heli. Sony lah, Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli. Wop, wop, wop. Bukan salah. Mari. Salah lagi. Ayo lari-lari. Heli. Gimana sih? Heli. Kemari. Nah, kan jalan lagi. ya. Ayo lari-lari aja. Aku punya anjing kecil. Sekarang udah gede, Non. Ku beri nama masih Heli. Masih Heli. Dia senang bermain-main Main terus, nggak pernah belajar. sambil berlari-lari. Kagak pernah jalan. Heli, kemari. Meong-meong lah. Ayo lari-lari. Ini binatang apa, Non? Heli, kemari. Ayo lari-lari. Son. Keram. Passwordnya berapa, Dok? Aduh, udah. Akhirnya. Mana si Heli tadi? Nggak ikut? Heli nggak ikut? Nggak, capek kan lari-lari terus. Oh iya. Kagak Dasar pernah anjing, jalan. kan? Dasar anjing. Nggak pernah jalan. Ya emang anjing kan? Iya emang anjing. Kan anjing kecil. Hey, Anjing dasar kecil. Anjing. Untung aku beri nama Heli. Karena emang harus bilangnya anjing karena kan memang jenis binatangnya anjing. Anjing. Tapi kenapa sih pagi-pagi udah ngomongin anjing? Sabar, Pak. Kita bermain di intonasi. Main intonasi. Intonasinya kalau anjing lucu kan. Anjing. Itu juga lucu, tapi kan datang. amaze, ada Jadi si anjing datang nih, anjing kan. Iya betul. Hati-hati dengan intonasi. Hati-hati betul. Apalagi kalau kayak di Tanah Jawa Barat nih ya. Betul. Anjing itu koma. Jangan dipraktekin. Bahaya ini akun Komsos. Bahaya. Selamat datang lagi di rumah Noni yang bukan di rumah Noni. Ya, itu dia. Dan kita mau mengucapkan selamat Natal tahun baru. Sehat-sehat Awal buat 2023 nih. Betul. Ya, harapan baru buat kita semua. Ya. Kali ini Nodi dan Sony sedang bertamu. Ini bukan rumah kita ya? Bukan. Ini rumahnya Keuskupan Agung Jakarta. Jakarta. Set dah. Ya udah nih, kita kenalan dulu sama Pak RW. Pak RW-nya ya? RW-nya nih. Ini punya hajat sini dah. Yoi. Tamu dulu. Iya kan? Ini nggak harus palang pintu kan? Pakai pantun nggak nih? Pakai pantun nggak nih? Bisa, Not. Jangan, Not. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jalan-jalan ke Jakarta. Udah disiapin lagi. Cakep. Pak RW. Ya. Kan jalan-jalan ke Jakarta. Pak RW. Oh iya benar. Benar kan? Benar. Romo Hani.
Apa kabar Romo? Baik, selamat datang di Jakarta. Terima kasih Romo. Romo harusnya Romo yang kita ngucapin selamat datang sama Romo. Iya. Di rumah Noni, kebalik ya. Tapi kali ini karena lokasinya kita di Jakarta, kita yang disambut loh. Betul. Emang ini pertama kali kita ke Jakarta sih memang. Norak banget. Pak, perasaan Iya. istri Bapak ada di Jakarta, Pak. Oh itu Monas gede ya? Gede banget. Gede. Itu atasnya emas, Not. Iya, emas, Atasnya emang. emas ya. Bisa Gitu. dibeli itu, Mo. Siapa yang naruh di atas itu mau? Aduh, keterlaluan. Mau diambil susah. Romohani ini kita ketemu di rumah Noni. Ada Nodi dan Sony di sini yang pengen ngobrol-ngobrol. Kenapa? Bukan Eli. Bukan Heli? Bukan. Itu kan malam. Malam. Ini ada bulu-bulu mulai tumbuh nih, Mo. Ya. Tapi bener loh. Baju-baju di rumah gua, Not. Ah. Banyak bulu anjing. Karena kan gue punya anjing di rumahnya. Aku juga punya anjing, jangan sombong kamu. Oh, aku namanya Zoe. Aku namanya Denver. Hey. Buat bapak ibu yang kebetulan namanya sama, tidak ada unsur kesengajaan. Betul. Karena memang nama hewan peliharaan mirip Ya. nama-nama orang. Betul, apalagi Betul. kalau saya ditambah tidak hanya anjing, tapi aku Ya. juga ada burung, Burung. ada kura-kura, Namanya ada siapa? ikan, Nama-namanya? Nama manusia dong. banyak. Nama orang, kan? burung, ada yang namanya Cabi, ada yang namanya Cabi. Sydney, oh banyak lah pokoknya. Jadi kalau misalkan bapak ibu di rumah juga punya hewan peliharaan, kebetulan melihara binturong gitu ya, namanya Sony, saya nggak akan marah. Karena memang dikasih nama Sony. Kenapa harus binturong? Atau siamang, namanya Nodi, kita nggak akan marah. Iya. Lo memang binatang Panggilannya namanya Mang Nodi. siamang Mang Nodi. Ya, Aduh. karena kalau menurut kami berdua itu punya binatang peliharaan itu sesuatu yang lumrah sih ya saat Betul, ini, apalagi betul. kalau memang kita ngobrolin binatang peliharaan tersebut memang punya kedekatan yang luar biasa seperti halnya anjing tadi, Betul, si Heli. kucing, lalu juga ada burung, Ikan. ikan, Tapi di luar kura-kura, negeri harimau, coy. harimau, Harimau itu iguana, dipelihara. Iguana ular. masih reptil di Indonesia masih umum, tapi Ya. melihara harimau tuh jarang, dong. Nah, kalau harimau itu Tuyul, ada yang melihara tuyul. itu bukan binatang peliharaan, Pak. Tapi dipelihara, Not. Pekerja. Pekerja lepas, Pak. Oh, ada job desk-nya. Ada job Ada desk, job desk-nya. betul. Kenapa harus dengan Romohani ini? Dan kita di sini sama Romo Hani karena kita pun juga pengen ngobrol karena beliau ini yang kemarin memimpin misa dan memberkati para hewan-hewan peliharaan khususnya anabul. Oh, nah ini kita Nah, atau pengen anak bulu. Karena memang kalau kita ngobrolin umat Katolik nih misalkan ya, yang namanya hewan peliharaan itu khususnya anjing nih. Hampir semua umat Kristiani ada yang punya anjing, ada Ya. yang suka. Nah, terus kita jadi waktu itu pernah ngobrol-ngobrol, lah si anjing ini Si anjing Si anjing ini, ini, koma. suatu hari nanti bagaimana nasibnya? Nah, Saat misalkan dia sudah tiada mhm, atau saat hidup bersama kita. betul. Soalnya saya pernah ada film atau buku juga ya, All Dogs Go to Heaven. Wah, kalau gitu kan jadi punya orang dalam. betul. Si anjing ini udah Kasih duluan info, ya. kasih info dong. Iya. Gimana akses ke sana gitu. Nah, kita pengen ngobrolin tentang hewan peliharaan secara keseluruhan Iya. nih, Mo. Tapi sebelumnya kita memang ngobrol sama Romohani. Kenapa sih Romohani kok kalau ngobrolin anabul sama Romohani aja? Nah, kira-kira menurut Romohani kenapa Romohani yang dipilih ya untuk ngebahas gini-gini, Mo? Punya kemampuan apa, Mo? Jangan-jangan punya kemampuan komunikasi. Dokter Dolittle misalkan bisa komunikasi. Itu salah narasumber kali. Salah narasumber. Iya. Kalau saya dan Mbak Rosa pernah ngobrol nih, Iya. produser kita ya. Jadi kalau misalkan sama Romo Hani, karena waktu itu Romo Hani yang kebetulan bertugas memimpin misa Misa. dan memberkati. Waktu itu sih kebetulan nggak tahu ya kalau di tayangannya sekilas anabul semua atau anak bulu Ada. gitu Iya, ya. hewan peliharaan ya. Guguk Ya, ya. Tapi apakah ada binatang peliharaan yang lain atau enggak? Nah ini kalau backgroundnya, Iya. kenapa Romo Hani? Karena Romo Hani yang waktu itu bertugas. Oh, Cerita dikit dong, Mo, tentang Iya. misa waktu itu, Mo. Ya sebenarnya ibadat bukan misa. Ibadat, iya. Jadi kita lakukan dalam tradisi gereja Katolik itu pada tanggal 4 Oktober 4 Oktober. pada ya. pesta Santo Fransiskus Assisi. Mhm. Ada banyak aktivitas. Salah satunya adalah ya pemberkatan binatang-binatang satwa peliharaan kita yang menjadi bagian dari hidup kita. Mhm. Kadang-kadang juga ada sih yang bawa tanaman, ya boleh lah itu. Tapi pada umumnya lebih banyak tentang hewan piaraan ya. Mhm. Dan ya macam-macam sih. Oh, Ada jadi yang pernah bawa iguana, ada yang pernah bawa kucingnya, oke. anjing juga banyak. Tapi momennya saat itu memang di tanggal 4 Oktober itu Iya. memang ada satu acara ya. Iya, karena itu juga dalam rangka
kita dalam riwayat hidupnya Santo Fransiskus Assisi sangat dekat dengan binatang, bahkan dia menyapa binatang-binatang, bahkan dia berkhotbah. Kamu bisa berkhotbah sama binatang nggak? Bisa ngomong. Nah, Pernah nyoba mau. Tapi istriku bilang kamu sakit kali. Nah, ini yang tidak sakit, ini sungguh-sungguh orang yang hebat. Ya. Karena dia bahkan bisa berbicara berkomunikasi dengan binatang-binatang itu, dan hebat Santo Fransiskus Assisi menyebut semua ini saudara. Oke. Jadi saudara anjing. Oh, kamu saudara. Saudara. Ternyata. Saudara ini. Iya. Jadi Sama. saudari bulan, saudara matahari, bahkan saudari maut. Oh. Jadi dia memiliki sebuah pemahaman, dan saya kira ini hal yang hilang dari hidup kita. Iya. Kita memiliki rasa sayang kepada semua makhluk. Oke. Apapun itu ya. Apapun makhluknya. Jadi kita seringkali berpikir, dan mungkin juga dalam hal ini sudah lama tertanam dalam benak kita itu manusia itu penguasa alam. Iya. Ya. Padahal hubungan relasi Ya. ciptaan Tuhan tuh manusia, hewan, Ya. tumbuhan. Ya, kita seringkali lupa bahwa kita itu sebenarnya bagian dari ciptaan itu, Betul. bagian dari alam. Iya. Maka kalau sekarang seringkali alam tidak ramah lagi, Hmm. barangkali harus dikoreksi pandangan itu. Iya. Jangan-jangan kita sendiri yang Tidak ramah dengan alamnya, Ya. begitu ya. kita yang ugal-ugalan sehingga alam jadi marah. Saya suka nih dengan bahasanya Romohani, kita yang ugal-ugalan. Iya. Karena bukan apa-apa. Berbicara tentang pencinta hewan, Son, Iya. ya tidak juga semua orang itu mencintai hewan. Hmm. Ada juga yang memang melakukan pembulian terhadap hewan-hewan ini sampai menyebabkan misal ya, memang kalau sering kita lihat itu adalah anjing-anjing yang dikurung. Iya. Lalu untuk diperjualbelikan ataupun mungkin untuk Dikonsumsi. dikonsumsi Dagingnya. gitu kan ya. Dan- ada di rumah? Nggak ada. Oh, nggak ada di maksudnya anjing. Anjing di rumah Dog ada. is friend. Dog is friend. Dog is ya. friend. Bukan is dog lah. Cita is Ah, friend. nggak di Cita is friend. Dog is friend. Jadi sebenarnya kalau ngomongin prinsip dasarnya bahwa kita diingatkan nih. Iya, Bang, kita bahwa- diingatkan akan bahwa kita semua sesama makhluk. Iya. Kita harus saling mendukung satu sama lain sehingga tidak memperlakukan alam semena-mena hanya sebagai objek. Karena kadang dalam kitab suci kan dikatakan ya kuasanya alam semesta. Iya, betul. Itu Ya, disebutkan. tapi kita lebih banyak mengeksploitasi. Hmm. Tapi bagaimana kita juga Merawat. Ya. kita juga menjaga supaya ya alam ini lestari. Ya. Tidak hanya untuk kita, Oke. tapi sekaligus di situ ada yang namanya tanggung jawab. Nah, Hmm. ini praktek kecil ini adalah untuk juga mengingatkan bahwa bukan sekedar binatang, Ya. tapi bagaimana seluruh alam ciptaan ini, alam semesta ini, Oh. sebagaimana dalam ini Paus Fransiskus ini, Mhm. yaitu merawat bumi rumah kita bersama. Nah, Banyak ditandain ya mau ya warna pinknya. Kenapa harus pink ya? Tapi Romohani kalau boleh tahu ini memang kegiatan yang memang tidak diwajibkan ya. tidak wajib. Tidak wajib ya, Tidak makanya wajib. tidak semua gereja Tidak semua, mengadakan ibadat ini. Jadi ini bukan liturgi wajib. Ah. Yang wajib diperingati adalah Santo Fransiskus Assisi. Oke, Oh, tapi oke. cara kita Cara, mengambil angle-nya, Momen itu, karena momennya. beliau dikenal sebagai juga yang sangat menggemakan pesan-pesan tentang ekologis, sekaligus juga terkait dengan ya orang miskin. Jadi ini sangat terkait bahwa kalau kita sungguh-sungguh tidak memperhatikan alam ini, salah satu yang paling terdampak akhirnya mereka yang rentan, mereka yang rapuh gitu. Jadi Oh, termasuk oke. orang. Jadi itu saya kira pesannya sangat luas. Jadi kita diajak untuk memiliki kesadaran baru, yaitu termasuk dalam tanggung jawab. Salah satu bentuknya adalah ibadah ini ada simboliknya Ya. hewan Karena dari peliharaan. devosi, ya ini sebagai kerangka besarnya. Dari devosi kan menyangkut hati. Ya. Nah, dengan peliharaan kan orang sayang kan? Iya. Kalau nggak sayang nggak akan dibawa, nggak Nggak akan dipelihara juga gitu ya. Nggak akan di grooming seminggu sekali ya, 120.000.
kadangkala itu biaya untuk perawatan lebih besar dari, dan orang mau sampai segitu. Betul. Kadang Sony demi beli dog food ya, Sony sampai jajannya di kantin misi di Keuskupan Bandung. Dia borong 40.000 kemarin ya. Bisa buat 2 minggu. Demi anjingku makan daging. Lalu ketika jadi menumbuhkan rasa sayang ini. Jadi bahwa binatang pun itu makhluk yang harus kita sayangi. Artinya apa dari situ supaya ke yang lain. Jadi tidak semata-mata soal binatang yang memang kita sudah punya passion, kecintaan pada binatang itu. Tapi moga-moga dari devosi, dari hati, lalu nanti menjadi aksi yang lebih luas tentang kesadaran ekologis ini. Iya, dan juga bagaimana belajar praktek juga kalau binatang saja bisa dicintai, kenapa sesama manusia tidak, mungkin gitu ya. Ke kelanjutannya gitu ya Romo ya. Dan binatang itu sungguh-sungguh apa ya? Relasinya menjadi sangat intens dan tulus itu kan. Ini semua binatang atau binatang tertentu? Kalau misalkan ngomongin harimau, kalau ngomongin binatang buas gitu, Batman. ini berarti konteksnya kan kalau kita memang melihat secara holistik nih, secara umum. Hewan ini kan memang ciptaan Tuhan juga yang punya relasi dengan manusia dan mungkin punya fungsi, salah satunya adalah supaya manusia bisa berkembang biak. Dan juga semua kan punya tempatnya dalam ekosistem ya. Jadi kalau salah satu mata rantai itu hilang, itu yang membuat kerusakan lingkungan, terganggu ekosistem, climate change, pemanasan global, yang membuat banyak hama. Nah, salah satu contoh yang menarik kan misalnya hama tikus itu, kan dia ada predatornya. Nah, ketika predatornya nggak ada, merajalela si tikus ini. Jadi ular tikus, lalu nanti. Nah, salah satu caranya misalnya di beberapa tempat di Jawa Tengah itu harus memelihara, dan juga Israel, Anda bisa lihat di YouTube. Memelihara yang namanya burung hantu. Burung hantu. Itu lebih efektif untuk menangkap tikus. Itu burung apa hantu? Burung hantu, nggak boleh dipisah-pisah. Jadi satu dia? Iya, burung hantu. Kalau yang saya lihat ini burung hantu ini jenisnya banyak gitu. Banyak ya? Banyak, cukup banyak. Jadi yang mulai dari yang ahli burung nih. Keluar nih. Materinya masuk nih. Ya mulai dari yang murah sampai yang mahal tuh ada. Dan memang kalau memang kita pelihara dari anak, biasanya itu memang bisa lebih jinak sama manusia. Tapi kalau sama binatang tetap aja gitu. Biasanya ada teman kemarin ini yang cerita dia punya burung hantu. Karena saking jinaknya sama mamahnya dimasukin ke kandang burung yang besar. Kandang burung besar itu apa maksudnya? Aviari mini gitu Alhasil burung yang lain mati. Karena malam disikat sama burung hantu. Kan predator tetap. Kategorinya predator ya. Dan suaranya selalu kuku ya? Enggak juga sih. Kalau dari lagu burung hantu iya betul. Tapi kayaknya dia belum ini aja dia belum ke Jakarta. Kenapa? Kalau ke Jakarta keke. Jadi semua. Gitu. Keke. Kalau dia ke Jawa jadi o. Iya kan? Kalau ke Sunda jadi ke. Romo Hani, ketika kegiatan ini menjadi viral di media sosial beberapa waktu yang lalu dan memang sampai kami pun juga memang tertarik gitu dengan adanya perayaan ini sekaligus juga ibadat ini memberkati binatang peliharaan. Bahkan di beberapa media sosial yang bikin viral ataupun juga yang merepost kegiatan ini, dia bilang katanya Anabul dibaptis. Waduh. Ada istilah-istilah lain loh. Selain memang garis besarnya adalah ini adalah bentuk perayaan, kita merayakan harinya Santo Fransiskus Assisi, menyuarakan kembali semangatnya tentang ekosistem dan lain sebagainya. Ketika viral Anabul dibaptis. Ada tanggapan apa dari Romo Hani yang kebetulan waktu itu memberkati? Apakah betul ada pembaptisan hewan pada saat itu? Kalau ada percik apa selam? Atau lengger barangkali? Kok itu pempek dong? Enggak, dalam hukum gereja ada ditulis dalam kanon itu bahwa yang boleh dibaptis adalah hanya manusia dan belum pernah dibaptis. Manusia ya. Hanya manusia dan belum pernah dibaptis. Jadi tidak ada yang pembaptisan itu untuk binatang, makhluk lain di luar manusia. Jadi itu saya kira jelas. Nah, hanya mungkin karena tidak tahu atau istilahnya atau bahasa ininya, bahasa bluffingnya gitu ya. Ya begitu. Tapi secara ketentuan tidak, jadi memang bukan dibaptis. Tapi atau jenis pemberkatannya gimana sih saat itu?
didoakan? Ya, biasanya kita mengajak umat untuk ya pertama-tama kita memuliakan Tuhan oleh Mazmur 8 itu. Bagaimana binatang, hewan semuanya, makhluk semua memuji memuliakan Tuhan. Betapa luhur namamu ya Tuhan di atas semua bumi itu. Lalu setelah itu ya kita doakan, termasuk juga kita minta mereka yang di rumah juga kalau mau bawa ya boleh ya diberkati lalu diperciki air suci gitu. Hanya itu aja. Dan setelah itu kita mendoakan doa yang ada di dalam Laudato Si itu. Yang diajakkan Paus, doa tentang bumi kita itu. Jadi doanya pun bukan khusus buat anjing atau kucing atau apa ya? Ada doa untuk khusus untuk kita apa? pakai, justru makanya bagi saya ini hanya pintu masuk aja. Untuk membuka kesadaran orang pada hal yang lebih luas. Misi utamanya ada yang lebih besar dari itu. Justru misinya bagi saya ini sebagai, makanya tadi orang kalau soal devosi itu gampang. Tergerak gampang di ini. Mudah juga. Bukan sesuatu yang rumit-rumit. Kalau mulai konsep yang rumit-rumit, orang udah puyeng duluan. Betul. Kebanyakan mikir. Tapi dengan itu lalu kita arah, moga-moga dengan cara itu kita pelan-pelan diajak untuk pada kesadaran yang lebih luas. Sehingga dengan demikian pemahaman mereka, harapannya moga-moga disebutkan di sini juga tentang yang namanya pertobatan ekologis. Nah, belum pernah dengar. Pertobatan ekologis. Iya, ini istilah yang baru yang muncul. Tobat biasa aja susah loh, Son. Ini tobat ekologis. Kalau ngomongin kita diingatkan tobat untuk ekologis karena tadi dikatakan bahwa itu adalah akibat dari manusia yang tadi yang secara sembarangan dan tidak atau kurang bertanggung jawab untuk memikirkan, dan dia hanya memikirkan yang sesaat-saat ini. Jadi hanya pragmatis, yang penting saya dapat makan ya sudah. Perkara yang lain itu dapat masalah ya terserah. Maka yang disebut sebagai ya pokoknya bukan di rumah saya. Buang sampah, buang sampah misalnya pakai mobilnya bagus tapi ya sembarangan. Yang penting mobil saya bersih, yang penting rumah saya, halaman saya bersih. Saya nggak peduli di luar. Tapi kalau banjir kan semua kelelep semua. Iya, benar. Kalau misalnya kebanjiran kan semua kelelep kita. Tidak hanya yang buang sampah. Betul. Iya. Kalau mengajak orang mencintai bumi, ini kan konsep yang abstrak ya, Boy. Maksudnya orang gimana cara saya mencintai bumi segala macam, bahwa ternyata di lingkungan kita tuh yang terdekat ada tanaman, hewan, dan perilaku kita seperti tadi, jangan membuang sampah. Itu hal-hal kecil yang kita tuh mikirnya terlalu besar dan sulit, sesuatu yang harus mengubah dunia dalam waktu yang cepat. Padahal kan hal-hal kecil yang harus kita lakukan. Ya betul, jadi itu gerakan-gerakan sederhana. Kan kita pakai misalnya dari hal yang paling sederhana yang pasti kita bisa buat. Misal pakai inilah, kamu pakai ini nggak tahu ke di endorse ya? Enggak. Karena kosong ini. Oh, makanya Romo pakai ini, pakai apa? Oh, disedot dong. Jadi dinamain loh, Romohani tuh. Nanti nggak sedot yang lain. Iya. Bisa kacau nih. Jadi hal sederhana, kita membiasakan dengan begitu kita mengurangi sampah-sampah kemasan, botol kemasan. Kita juga misalnya menggunakan tas, itu kan sekarang kan regulasi kan. Betul. Bawa tas, kita juga bawa nanti tas belanja sendiri. Nanti kasih tas belanja deh. Terima kasih. Terima kasih. Sama isinya dong. Enggak, sama mentahnya aja kalau saya, Romo, biar bisa belanja sendiri, tenang aja. Dalamnya buku pujian. Sama madah bakti. Madah bakti sama puji syukur. Jadi hal sederhana, termasuk juga, nah, pandemi ini saya kira yang menarik adalah di balik semua hal yang memprihatinkan. Tapi kalau kita melihat ada yang menarik dan pernah ada suatu tayangan saya kira yang dibuat bagaimana reaksi bumi ini menemukan cara untuk mendapatkan keseimbangan yang baru. Bisa nafas lagi tanda kutip gitu ya. Saya pernah lihat ilustrasinya. Kita semua harus work from home, from semua aja. Aktivitas dibatasi. Dari rumah, atau dibatasi beribadah dari rumah. Ketika semua aktivitas berhenti, polusi turun. Iya, betul. Dan itu natural sekali ya, tanpa ada yang setting-setting. Dan kita bisa merasakan bahwa betapa, termasuk Jakarta ini, terasa lebih segar. Bandung. Dulu kita nggak tahu sih, soalnya kan nggak boleh ke Jakarta dulu. Wah, Jakarta nggak ada polusi, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Kalau di Bandung, ya tapi kerasa sih. Betul, waktu itu memang kerasa jadi kayak buminya napas lagi. Misalnya pada waktu pernah ke Menara itu,
kita lihat Jakarta itu bersih, udaranya bersih. Jarak pandang lebih jauh ya, itu menunjukkan polusi di udara itu berkurang. Itu level yang kita tahu lah. Tapi keseluruhan tampaknya juga bahwa pandemi ini membuat orang sadar bahwa ya memang kita harus peduli kepada alam bumi kita. Dan bernafas saja sekarang jadi sangat mahal. Kan? Iya. Betul. Apalagi padahal waktu itu sempat pada rame soal oksigen kan. Iya, betul. Padahal kita sehari-hari itu kita nggak bayar gratis. Kebayang kalau Tuhan kasih tarif sekali narik 100 perak. Nah, lo sekali nafas berapa? Ya kan? Mana kita boros lagi nafasnya. Iya, jadi kita hal yang biasanya kita andaikan. Nah, ini masalahnya kita andaikan. Termasuk air. Nah, bagaimana kita bisa ya hemat air, hemat energi. Nah, kita juga di sini sebagai gerakan juga ya, kita pasang solar panel seluruh kompleks di katedral ini. Ya, saya lihat ada beberapa bagian di atas atap gitu ya, ada solar panelnya. Jadi seluruh kompleks ini listriknya pada siang hari di cover oleh PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Wow. Jadi dan kita waktu itu ya dapat penghargaan muri juga karena ini gereja Katolik pertama yang seluruh kompleksnya di cover dengan PLTS tenaga surya. Berbicara itu gereja Katolik pertama yang dapat rekor. Kemarin waktu yang lagi ada ibadat dengan binatang peliharaan itu, apakah itu juga gereja Katolik pertama yang mengadakan ibadat itu di Indonesia? Oh, kalau itu banyak. Banyak. Yang banyak tradisinya spiritual Fransiskan. Romo-romo yang Fransiskan biasanya membuat itu karena mereka punya devosi dan juga pendiri mereka kan. Iya. Saya ya Yesuit tetapi lalu ingin mencoba mengajak umat semangat ini karena semangat gereja ya. Betul. Ini bukan miliknya Fransiskan, miliknya ini. Iya, bukan semangatnya tarekat atau ordo gitu ya. Miliknya gereja. Dan kan menarik juga ketika Paus Fransiskus ketika dipilih, dia kan seorang Yesuit. Tapi dia memilih nama Fransiskus. Ketika ditanya, ini Fransiskus yang mana nih kan banyak. Ya orang menduganya Fransiskus Saverius kan, Yesuit. Atau Fransiskus yang Sales yang ini, atau Fransiskus yang lain. Ternyata yang dipilih adalah Fransiskus Asisi. Karena dia memiliki sebuah harapan terhadap gereja. Yang pertama adalah yang peduli kepada orang miskin. Dan yang kedua adalah peduli kepada lingkungan hidup. Yang ketiga, yang membangun sebuah persaudaraan. Dan ini tema-tema sentral dalam hidup Santo Fransiskus Asisi. Dan itu yang juga, jadi Paus Fransiskus tidak hanya milih namanya, tapi dia juga mau supaya gereja ini kembali pada hal-hal yang pokok ini sebagai bagian dari kontribusi kita kepada dunia ini. Ya kan, satu orang miskin, di mana-mana ada. Kalau bicara miskin, orang miskin kan nggak tanya agamamu apa. Iya betul, nggak kenal agama ya. Gitu loh. Kalau orang susah ya tolong aja, nggak usah tanya agamanya apa, sukunya apa kan. Yang kedua, soal ekologi, bumi ini kan milik kita semua. Betul. Semua akan ngalami. Kalau pemanasan global ya semua kena. Itu semua, jadi efeknya semua. Dan ini soal kesadaran ini kan tidak kenal juga kamu agamanya apa, kamu suku mana, kan? Yang ketiga lah, dan karena itu kita diajak untuk bersaudara. Dan itu hal yang sangat, tadi saya katakan di awal, bagaimana membangun persaudaraan. Kita semua adalah bersaudara. Dan itu juga tema sentral di dalam spiritualitas atau semangat teladan hidup Santo Fransiskus Asisi. Dan tiga-tiganya ini oleh Paus Fransiskus diajakkan. Saya kira baru kali ini agak bergema ya. Sebenarnya ya sudah agak lama yang soal ekologis. Dan tapi nggak terdengar, nyaris tak terdengar. Betul. Mungkin sekarang ada faktor media sosial yang juga makin tapi dengan aktif. Dengan secara khusus Paus Fransiskus berbicara dan bahkan mengeluarkan sebuah dokumen yang cukup lengkap. Jadi secara ilmiah menyampaikan fakta-fakta, data-data penelitian yang kita alami semua. Jadi bukan hanya bahas yang suci-suci, tidak. Mas Fransiskus yang menarik adalah selalu mengambil apa studi riset apa hasil penelitian di mana itu diambil sebagai refleksi. Jadi tidak hanya yang suci-suci. Tidak melulu ke sana. Tidak melulu ya. Itu ada bahasa kitab sucinya. Tadi dikatakan bahwa
itu barangkali dikatakan tafsir yang keliru terhadap ayat yang mengatakan beranak pianaklah dan kuasailah bumi ini. Iya, karena seolah-olah menguasai, lalu persepsinya masih suka-suka saya yang saya berkuasa. Betul, eksploitasi jadinya. Betul. Jadi begitu. Jadi maka Paus makanya muncul tadi saya kemudian kita diajak untuk bertobat secara ekologis dengan hal yang sederhana, termasuk juga kalau isu-isu konkret, makanya kita hanya membuat ini karena tadi yang saya bilang soal energi surya tadi, supaya tidak hanya ngomong gitu. Ya kita juga dan bisa. Ini memang istilah walk the talk ya. Ini menjalankan apa yang bahasa diplomasi. Yes, diplomasinya gitu. Itu banyak sekali orang berat memang kalau Sony bahasanya berat. Diplomat ini. Anak hukum. Tapi nggak lulus-lulus S2-nya. Tidak omong doang gitu. Tidak omong doang. Ini yang sulit ya, karena manusia itu selalu butuh yang namanya contoh, dan manusia itu suka seremonialnya. Misalkan kalau campaign ini adalah ekologi tapi tidak ada satu sesi seremonialnya seperti yang kemarin ibadat untuk Anabul gitu ya, maka orang akan skip aja gitu. Betul. Dan makanya peran gereja di sini adalah ya gimana cara mengingatkan umat, salah satunya hal-hal seremonial yang bisa diikutin oleh umat, salah satunya gitu. Itu saya kira kita menggugah kesadaran orang melalui berbagai macam cara. Pasti mulai dari apa yang dia melekat pada dia, apa yang menyentuh dia, relate ya sama dia, dirinya gitu. Kan? Salah satunya hewan peliharaan. Itu karena kenapa ya, kalau saya lihat hewan peliharaan tuh punya bonding ya. Betul. Kayaknya ya. Antara kita dengan si yang dipelihara ini punya bonding. Betul. Jangan ini saya kira poinnya justru kita merasa tidak punya bonding lagi dengan bumi ini. Seolah bumi itu objek. Iya. Betul. Padahal kita ini bagian dari bumi. Bagian dari makhluk loh. Tapi seringkali kita menempatkan diri di luar itu. Seolah alam itu di luar sana objek yang kita bisa kerjain, bisa baca. Iya. Coba kalau kita punya kesadaran, mungkin sama makhluk halus kita bisa, "Hai bro, apa kabar?" gitu kan? Karena sama-sama makhluk ya kan. Yang satu halus, satu kasar. Yang satu pakai skincarean terus kayaknya halus. Tapi Romo, ketika ini kemarin viral, nyangka nggak sih? Maksudnya ibadat yang Romo pimpin bisa jadi viral dan banyak orang yang, "Ih kok aku nggak tahu ya, aku pengen kalau ada lagi." Mungkin nggak diadakan lagi, dan mungkin nggak sih kita bisa grab lebih banyak orang gitu untuk bisa join. Ya sebenarnya ini bagian dari yang kita lakukan rutin sebenarnya. Jadi karena kemarin juga sempat selama pandemi kita tidak diadakan karena ya aspek prokes lah nanti masalah. Lalu kita adakan lagi, dan saya kira memang penting kita menggunakan media sosial dan berbagai macam itu untuk mewartakan yang baik lah gitu ya. Jadi saya kira kita sadar diri bahwa kita ada dalam dunia semacam ini. Jadi tetapi sekali lagi ini bukan bikin konten loh ya. Itu dia. Disclaimer, bukan bikin konten supaya dilihat orang, supaya dapatkan dapat panggung tanda kutip gitu ya. Enggak. Jadi kita pertama-tama bukan itu. Semangat kita bukan. Karena justru ya kita ibadah beneran. Jadi bahwa lalu dengan itu responnya sangat baik ya, saya kira ini harapannya. Moga-moga bergerak tadi dari tentang binatang. Mari kita punya kesadaran sayang terhadap seluruh makhluk, termasuk seluruh bumi kita ini. Jadi itu yang saya kira perlu kita terus ini. Semangatnya ini harus terus dibakar nih. Kalau gitu sebenarnya untuk umat nih yang saat itu membawa hewan peliharaannya, ekspektasi mereka dari hewan itu apa sih? Karena kan gue bawa nih hewan peliharaan kesayangan gue nih. Sebenarnya di mindset orang ini, walau mungkin pesan ekologinya belum sampai, mungkin ya, karena yang mereka lakukan, atau mungkin kalaupun kita juga momen waktu itu ada, saya bawa hewan kesayangan saya, minta didoakan, nah, tapi ekspektasinya apa nih hewan ini? Apakah didoakan panjang umur ya, kita nggak tahu ya kan? Apakah golden retriever saya akan jadi 70 tahun? Tidak juga gitu kan. Sebenarnya ekspektasi umat dengan membawa hewan kesayangannya tuh saat itu apa sih? Biar mereka takut Tuhan apa gimana gitu, ya kan? Soalnya manusia aja udah gak takut sama Tuhan. Betul. Gitu. Siapa tahu jadi gini ngedoa kan gitu. Lipet tangan. Iya, tentu mereka masing-masing punya ekspektasi. Salah satunya kan pasti mereka ingin supaya binatang piaraannya sehat. Ya. Binatang piaraannya juga kalau itu ya
bisa berkembang biak. Oh iya, itu mungkin ya. Pengen Berkembang breeder biak. itu breeder yang doain. Iya makanya berkembang biak. Jadi cuan lancar. Ada juga ya, tidak menutup kemungkinan ada. Iya. Jadi kita ya kita tidak membatasi atau ya itu terserah biarlah berproses masing-masing dinamikanya. Ya. Tapi ya tentu pada umumnya adalah ya, supaya sehat, supaya dilindungi sebagainya. Nah setelah itu mungkin sambil dikasih pesan nih, ini pesan besarnya bukan hanya tentang hewan nih, ada misi ekologi yang sangat penting. Saya kira. Oke. Nah kalau yang tanaman banyak nggak Romo kemarin? Yang buat Kemarin- Eceng gondok itu misalnya? Kemarin belum. Belum banyak ya? Yang belum, tetapi sebenarnya itu bakrek yang bisa juga dibuat, dibawa. Jadi kalau ada yang hilang itu dalam hidup manusia itu, dan saya kira makhluk entah itu namanya binatang, entah namanya tanaman, itu membuat orang, melatih orang rasa ya, punya Iya betul. kehalusan budi, punya apa? Bahkan kalau menurut seorang psikolog, kalau anak-anak yang punya suatu sindrom tertentu, itu terapinya disarankan, ya? terapinya Terapinya adalah dengan hewan. disarankan supaya dia Interaksi. ada ya. binatang satu, anjing. Iya. Itu yang paling gampang lah. Iya. tanda Iya kutip. betul. Betul. Yang kedua ya agak susah, mahal sedikit ya lumba-lumba. Lumba-lumba. Iya. Bukan mahal sih, Mo. Nggak boleh kayaknya. Iya. Dilindungi. Ada dia bisa ini. Kalau lumba-lumba yang nggak bisa, ada saya sama Nudi loncat ring api kita bisa mau. Gitu-gitu aja mah kita bisa. Bisa. Jadi ini sebenarnya membuat kita memiliki apa namanya ya? Bonding ya. Ya. Tapi juga memiliki sebuah rasa care. Rasa Iya. sayang itu kan kalau dengan orang mungkin kadangkala sulit. Tapi kalau dengan binatang itu sebagai langkah awal ya. Iya. Langkah awal. Kan Mencintai itu ada makhluk. interaksi dan dia juga akan merespon Iya. secara sama. Jadi salah satu contoh misalnya anjing itu beberapa waktu lalu ada kisah menarik itu. Apa tuh? Ya, Romo di KJ ini yang meninggal itu yang punya anjing. Aha. Anjingnya nungguin terus itu. Aduh. Di depan kamarnya itu. Waduh. Ini sama kayak Hachiko gitu ya? Iya, iya. Enggak banyak sih itu, banyaknya kalau kita lihat seperti Kayak itu gitu. ya. cerita-cerita yang Betapa mereka sungguh-sungguh punya suatu cara Iya. untuk merespon atau ya bukan balas budi, mereka nggak punya budi. ya Mereka membalas nggak aja budi lah, ya? membalas aja gitu Iya. ya. Membalas Baru nggak lo? Mereka balas budi, iya mereka nggak punya budi. Nggak punya budi. membalas sih, tapi mereka punya sesuatu ya katakanlah perasaan. Iya. Mereka Iya. punya sesuatu dan itulah saya kira yang berharga yang sebenarnya membuat kita sebagai manusia sehat. Tapi menarik juga beberapa karena ya kalau masih makan kan harus ini ya. Kalau binatang harus kasih makan, Iya, harus dirawat nih. dengan baik. Itu kan membuat orang pelan-pelan buat tanggung jawab juga Iya sebenarnya. betul. Iya. Makanya ini yang perlu ya. Iya. Jadi dilatih juga anak-anak misalnya begitu, dengan itu sebenarnya cara paling sederhana untuk melatih apa ya? Ya Melatih untuk mencintai begitu ya ya. mencintai itu. Dan binatang merespon dengan baik. Jadi beberapa contoh misalnya waktu saya dulu, tapi bukan binatang, kalau binatang berisiko dan saya nggak mau membahayakan binatang-binatang. Ya. Maka saya pernah membuat suatu tugas anak-anak komuni pertama SD kan, supaya dia berlatih, punya care, punya merawat. Iya. Maka semua diberi bibit satu-satu. Bibit tanaman. bibit tanaman. Oke. Lalu setelah itu kamu rawat selama proses pendampingan 3 bulan atau berapa gitu. Beda-beda hasilnya tuh. Ya. Lalu nanti setelah itu pada waktu perayaannya atau sehari sebelumnya kalian bawa ke gereja, kamu taruh sebagai hasil karya kalian. Nanti kita lihat bagi bagian dari dekorasi. Nah ini cara sederhana juga untuk menggugah itu. Ya kalau binatang kan risiko ya. Iya, binatang Betul. risiko. Sampai kita nanti dibully. Betul. Binatang jangan dibully. Tanaman ya. Tapi tanaman oke lah, dalam arti kalaupun mati karena ini ya mereka mati. Jadi, Bukan karena gimana, karena memang Iya. mungkin perawatannya kurang benar apa gimana gitu ya. Jadi itu salah satu cara yang pernah saya buat ya. Cara untuk menumbuhkan itu. Iya. Melalui ya tuh diberi tugas semua, dikasih pot kecil-kecil semua. Ya. Nah, silakan kamu rawat selama ini. Atau Kamu yang rawat. sebenarnya disarankan gak sih Mo dari gereja sendiri buat umat tuh peliharalah, karena gini tidak semua hewan bisa hidup sendiri. Kalau Iya. kita lihat banyak hewan terlantar. Ya, ya. Kalau tanaman nggak tahu, mungkin
nggak tahu ya. Ya mereka sih hidup-hidup aja binatang sih liar ya. hidup-hidup tanaman liar kayaknya hidup-hidup aja. Hidup-hidup aja, Tapi betul. untuk bisa merawat hewan ini kan juga di satu sisi manusia harus punya kemampuan itu, baik itu ekonomi dan kemampuan lainnya. Nah, tapi disarankan nggak sih, karena sesama makhluk nih, misinya adalah ekologi nih, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Banyak hewan terlantar di jalan yang perlu dirawat, perlu dipelihara. Itu disarankan nggak sih untuk umat memelihara hewan sebaiknya? Ya, sekali lagi kalau orang punya kecintaan gak usah dihimbau akan membuat. Saya kira banyak ya melihara kucing-kucing. Banyak. Jadi shelter gitu ya ibaratnya. Anjing pun juga banyak yang jadi shelter. Ada beberapa umat juga cerita dia ke situ lalu dia ambil adopsi. Betul. Jadi ya memang sekali lagi kalau orang nggak ada sense ini passion, nggak ada benar sih, susah ya kecintaan tuh ya susah. Oke, tapi kalau yang kebalikannya juga pasti ada dong pasti. Dalam artian gini, umat ini saking cintanya sama anjing peliharaan, kucing peliharaan, burung peliharaan, apapun itu, lumba-lumba barangkali. Sampai hari Minggu pagi dipakainya buat mandiin anjing, kucing, burung, lumba-lumba kesayangan daripada misa. Nah, kita balik nih angle-nya. Romo, berbicaralah Romo kepada kami. Kenapa harus hari Minggu sih ya dia ya? Kan bisa hari lain ya kan kerja gitu loh. Kerja Sabtu capek istirahat dulu, Minggu baru gitu. Ya, saya kira yang perlu adalah menempatkan secara tepat pada porsinya ya. Sama tadi, yang ekstrim juga memelihara begitu rupa sampai bujat keluarganya kacau balau, itu kan juga nggak benar kan? Jadi kadang prioritas nih Boy berarti. Jadi prioritas dong. Ya kalau begitu lalu ya membuat seluruh kehidupan bersama di keluarga misalnya juga ada juga ya, tapi yang nggak usah diomongin deh ini. Nggak apa-apa, mau kalau di rumah Noni boleh kok. Ya kadang-kadang ada komplain, ada ya ini saya nggak saya komplain dari pasturan lalu anjingnya banyak lalu malah lebih banyak ngurusi anjing gitu. Nggak hanya umat. Iya. Siapapun itu mau. Ekstrim juga ada. Benar. Sehingga juga misalnya lalu bahkan budget untuk ngasih makan anjing itu lebih besar daripada budget Romonya untuk makan. Kalau Romonya makan tempe doang, it's okay. Itu kan jadi nggak proporsional gitu. Jadi, betul. Ya kita harus sampai pada kejutan yang wajar. Tapi bahwa sayang kadang-kadang begitu lupa, dan saya harap juga tidak begitu saja menyepelekan atau membuli orang yang anak-anak kadang-kadang begitu cintanya sama binatang peliharaannya sampai ketika misalnya mati itu bahwa dia lalu minta dibuat dikubur bikin nisan gitu. Dia sampai menangis berhari-hari. Saya kira orang tua juga harus mengarahkan, berbela rasa juga pada anak ini. Oke. Karena itu juga tidak mudah ya. Bagaimana lalu diajak gitu. Karena kalau kita menganggap enteng, kita malah menertawakan, malah membuli anak yang kayak gitu. Saya kira juga tidak bijak. Kadang-kadang orang tua udah mati aja lah. Ya begitu juga kan? Iya, karena itu rasanya sudah dipupuk dari kecil mungkin gitu sama itu. Anak ini ya. Apalagi kalau itu dari dia ada ikatan batin gitu ya. Ya, itu saya kira kita nggak bisa menganggap enteng bahwa anak-anak begitu dalam gitu. Itu personal sekali mau. Iya, makanya itu nggak bisa kita. Justru itu kita nggak boleh juga menganggap enteng anak-anak atau siapapun yang kalau ini. Tapi kalau tadi sampai membuat budget keluarga, acara keluarga, acara mengorbankan keluarga, itu saya kira sudah perlu anulah. Takutnya anjingnya juga malah belagu tuh kan, gue lebih dipikirin. Si anjing bisa pikir gitu jadinya. Melunjak. Si burung juga mungkin bisa mikir gitu. Iya, Bu. Kalau mau berbicara nih, masih ngomongin tentang hewan juga nih, mumpung ya agak nyerempet dikit nih. Saya kan juga senang melihara burung gitu ya. Saya lihat teman-teman saya juga yang lain banyak yang melihara burung, bahkan mereka pun ikut kontes burungnya. Burung yang mana maksudnya? Burung yang murai apa, atau jenis apa yang lu jenis murai biasanya, atau burung yang lain, lovebird dan lain sebagainya. Itu ada kontes. Ikut kontes. Idol. Bukan, Pak. Got talent. Mungkin ada yang bisa main kendang murainya, ya kan. Nah, itu ada kontesnya. Dan kontes itu kalau menang dapat hadiah. Judi atau bukan sih, Mo? Iya.
Nggak berani nanya sih kalau ini sama ya sebelum-sebelumnya nggak berani nanya, sekarang diberanikan diri untuk nanya gitu loh. Ya dalam arti membuat orang bersemangat, memelihara dengan sungguh, merawat, dalam arti kompetisi soal apa suaranya atau gerakannya atau keindahannya, misalkan kayak anjing pun ada kan kontes kecerdasan gitu. Sejauh kontes itu ada, tapi kalau pesertanya yang lalu judi lah itu berarti yang beda lagi. Beda lagi kan. Tapi kalau kita ikut lalu dapat tadi ya apa salahnya? Itu kan? prestasi. Oh, oke. Kan juga bagaimana kamu juga keluar duit juga toh? Iya. Duit itu nggak bayar tiket gitu kan. Yang aneh kalau pemiliknya ikut lompat kan itu ngapain? Enggak, kan kalau gue lomba anjing. ikut ngicau. Nah, yang masuk dalam kategori judi adalah ketika ada kontes 1, 2, 3, 5 burung yang dikonteskan, penontonnya judi. Oh itu. Tapi kalau burung ataupun anjing dikonteskan, itu kategorinya bukan judi. Kecuali kalau lu pegang yang mana nih gitu ya. Nah, tadi 1 sampai 5. 1 sampai 5 kata Romo nomor berapa? Biar saya catat dulu nih. Kata-kata Romo siapa tahu manjur nomor. Dan siapa tahu keluar ntar malam ya. Oke. Jadi yang memang punya pertanyaan sama dengan saya, kalau binatang peliharaan baik burung, anjing, kucing ataupun apapun itu, lumba-lumba barangkali kata Romohani ikut kontes dan memang dapat ya itu mungkin prestasi. Bukan berarti yang memang jadi kita judi enggak ya. Yang judi itu adalah kalau ini burung ngejejer atau anjing ngejejer kita taruhan yang nomor 2 nih. Nomor 2 nih. Udah gitu tebakan bagaimana burung apa anjing ya beda kan lombanya beda. Tapi kalau menurut Romo ya gimana ya? Hewan setelah mati itu tuh kemana? Ini pertanyaan ya, bisa juga penasaran. Ini pertanyaan yang kalau kita ngomong sebagai umat Katolik, umat Kristiani ya kita tahu gitu di firman Tuhan pun dibahas. Hewan tuh nggak tahu, mungkin kita kurang literasi ya, tapi kita kurang baca Alkitab mungkin. Saking sayangnya, mungkin kita ke hewan peliharaan gini, katakanlah di dunia kita bareng meninggal, mungkin ada 1-2 orang yang kita nanti ketemu lagi ya nanti di surga. Nah, hewan tuh gimana sih kalau secara Katolik mau dibahas nggak sih? Nah kalau dalam gereja Katolik yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah bahwa dia memiliki badan, jiwa, dan roh. Itu yang membuat manusia sebagai makhluk yang sempurna. Yang ketika dalam kitab Kejadian dikatakan menciptakan ini baik adanya, ini baik adanya. Tapi ketika manusia sungguh amat baik. Dan manusia adalah gambar citra Allah, digambarkan di situ dalam kitab Kejadian. Maka dalam hal ini yang dalam iman Kristiani Katolik yang manusia inilah yang dalam iman Kristiani Katolik kita percaya akan hidup sudah mati, akan kebangkitan, akan akhir zaman. Jadi lebih kepada ajaran tentang manusia sebagai makhluk yang paling utama, makhluk yang paling sempurna. Tetapi kalau di dalam ajaran gereja Katolik ya binatang-binatang tumbuhan tidak tersebutkan begitu. Dan ya kita kembali kepada Sang Pencipta ya. Tapi andaikan umatnya beriman tanda kutip, ya udah nanti ketemu lagi ya di surga, boleh atau gimana? Karena nggak ada yang tahu. Karena kami pun sebagai umat bingung mau ngomong apa. Karena kayak kalau lagi sama anjing kita nih mau ngomong kamu masuk neraka, nggak mungkin. Kita ketemu di surga ya, pasti gitu. Doa-doa itu ada kan. Ya kalau kita sangat optimistik ya semua binatang itu karena dia nggak punya dosa. Iya sih nggak punya dosa ya. Kenapa manusia itu bisa menyembah? Karena manusia punya pilihan. Punya akal budi. Dan dengan begitu dan dia bebas melakukan. Binatang sebuas apapun itu bukan karena maksud jahat. Insting. Nggak punya pikiran jahat. Pikirannya 2. Makan yaitu, tidur. Ya insting ya. Bukan ya. Itu kita ya. Makan tidur. Repeat. Jadi insting itu gerakan insting toh. Itu entah itu karena lapar, mempertahankan diri, atau mempertahankan diri, atau melindungi anaknya. Hanya itu aja. Dia tidak akan sebuas berarti kamu berkali ngomong harimau gitu. Kalau nggak kamu ganggu. Iya sih. Dan dia nggak lapar, dia nggak ini. Iya. Binatang buas apapun.
Aing maung. Aing maung. Mana saha. Aing jauh. Jadi makanya dikatakan bahwa manusia itu bisa lebih ganas, lebih jahat, lebih buas daripada binatang. Ya karena manusia bisa mikirin nih, gue mau ngambil binatang ini gimana caranya dari sini. Karena punya akal budi tadi. Ya. Ya kalau binatang mau dari mau paling cuma nerekam doang. Cuma nerekam. Itu sakit loh. Bukan. Maksudnya ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu Insting mereka aja. seperti itu. Manusia bisa sianida. Waduh. Bisa peluru. San. Cium dulu. Barusan dia ngomongin sianida di mana? Maksudnya bisa racun. Iya. Berbagai macam cara. Senjata tajam, bisa senjata api, apapun. Disantet lah, tor gitu kan. Itu bisa juga. Termasuk ya kalau yang rada iseng ya pakai rudal gitu kan. Wah, iya. Baso alias. Iya. Itu pun kepencet, tet ya. Kepencet. Maaf nggak sengaja. Pernah baca satu komik kecil gitu, itu menarik sekali loh. Jadi ada seekor ular, dia tuh dalam keadaan bahaya, manusia ingin menyelamatkan. Ternyata dia dipatok dan temennya ngeliat. Terus dia masih nyoba lagi. Dibilang, lu kenapa masih mau nyelamatin ular itu? Kan itu matok. Insting ular ya bertahan. Insting saya adalah membantu gitu. Jadi manusia itu tugasnya adalah menyelamatkan ya. Ular bereaksi seperti itu ya itu memang diciptakan. Wajar namanya juga ular. Ular kalau dikasih kaki pasti akan Serius, Mo? gigit. Kenapa mau? Lah ular jalan kamu kasih kaki kamu gigit. Oh iya. Iya benar juga. Iya juga sih. Iya ya. Kena deh Son. Ngeliat kaki gua, wah susi. Hey, nanti nih, wah asik nih. Kambing guleng. Bibimbap. Disodorin nih bener. Tadi gue mikirnya tadi gitu loh. Kalau Tuhan ngasih kaki sama ini sama ular ada kakinya. Gue pikir gitu. Kalau ular ada kakinya bingung dia. Ternyata kasih kaki begini. Pakai sepatunya banyak. Kanan kiri ada. Iya bener. Kelamaan pakai sepatu. Makanya nggak pernah diajak pesta. Apalagi pakai sepatunya lama. Apalagi kaki 1000. Itu lebih lagi itu ya. Aduh. Ya jadi tadi menjawab obrolannya Sony tadi keisengan kami bertanya gitu, all dogs goes to heaven, apakah benar atau enggak? Balik lagi kepada kita yang menjalani dan mengimani gitu atau gimana, Pastor? Sebaiknya. Jadi saya kira ya makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan itu pasti diciptakan Tuhan untuk ya sebagaimana digambarkan kalau kita percaya bahwa Tuhan menciptakan Firdaus itu dengan penuh dari binatang semuanya sebagainya, berarti ya kita percaya juga, tetapi tidak fokus pada binatangnya. Kalau di dalam pewayangan misalnya ada juga tuh yang masuk ke nirwana itu ya Yudhistira bersama anjingnya. Bahkan ketika anjingnya mau ditolak, dia tetap kekeh supaya anjingnya bisa ikut. Kekeh itu barusan. Itu baru lagi. Jadi kekeh baru supaya dia ikut itu. Menarik sebenarnya. Juga menarik. Dalam arti ini kalau kita percaya akan Tuhan menciptakan alam semesta sungguh baik, berarti ya kita yakin mereka juga masuk dalam alamnya. Jadi sekali lagi pesan besarnya adalah misi utamanya ekologi. Ada hal yang lebih besar yang kita harus lebih concern dan impact-nya itu akan kita rasakan bersama-sama kalau kita acuh gitu berarti Mo ya. Salah satu simboliknya kita diingatkan nih ada makhluk-makhluk loh di sekitar kita, ada anjing, ada kucing, burung, tanaman pun juga hal-hal kecil dan itu harus dipupuk dari usia dini. Makanya banyak anak kecil juga mulai melihara hewan dari saat mereka kecil dan bondingnya terbangun itu Mo. Ya, dan mudah-mudahan sih nantinya tidak hanya kita harus mencintai lingkungan dan juga alam sekitar kita, tapi pun juga bisa melatih bagaimana kita bisa mencintai tidak hanya hewan loh, tapi manusia pun harus juga kita kasihi bagaimana kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Gitu. Berarti kalau untuk peringatannya sendiri ini tiap tahun nggak sih Mo? Tiap tahun kita tiap tahun tanggal 4 Oktober pada pesta Santo Fransiskus Assisi. Gitu. Ya, mudah-mudahan nih di Bandung juga ada nih Son ya, karena kan kemarin ada di Jakarta. Kalau nggak salah di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada juga. Ada. Bandung belum ya? Wah, kalau ada Bandung anjing gua dulu. Sabar Zoe, sabar. Gua dulu.
Udah nggak apa-apa, yang punya gua nggak mau dibaptis sama gua aja, katanya gitu kan. Ayo, Zoe aja mau lo dibaptis ini Iya gimana? juga ya. Iya, yang punya mah biarin aja gua dulu. Gua dulu aja, Gitu. Sony mah susah. Iya. Aduh, thank you Iya, banget nih Romo Hani, Romo Hani, kesempatannya terima buat kasih. kami berdua boleh main ke Jakarta, Ya. disambut gitu ya. Ini nggak ada anjing tapi. Nggak ada. Nggak ada. Saya di rumah punya banyak anjing. Oh, Saya senang anjing, tapi ketika saya menjadi pastor paroki gereja ini ya saya memberikan banyak hal. Oh. Saya iya. cara yang lain aja lah gitu. Iya. Tidak harus anjing. Saya Nggak usah. mengatakan tidak harus anjing. Iya. Tapi kecintaan terhadap alam itu harus kita pupuk. Mhm. Tetapi karena praktek di sini kan Iya. satu, kalau umatnya nanti yang masuk ke gereja takut anjing gimana? Ya, tidak semua berani iya, sama iya. anjing. Semua sayang Benar. binatang. Biar Betul. semua. Nah, yang kedua, kalau nanti anjingnya malah ikut ke altar gimana? Waduh, Wah, iya. Minimal Makin kita- ganggu kan? iya. Betul. Atau dia pengen banget dibaptis. Yang lain adalah bahwa kita juga memperhitungkan Iya. yang ke sini itu gereja katedral untuk semua. Hmm. Jadi kita menghargai mereka yang mungkin akan terganggu kalau Ada anjing. Iya. Gitu. Jadi semua welcome. betul. Karena itulah meskipun saya pencinta anjing, Iya. tapi ya saya terpaksa memilih tidak menarik Iya, di sini betul. nggak apa-apa. demi semua. Demi Tetapi semua. sekali lagi Mhm. kecintaan terhadap ini bisa kita ekspresikan pada yang lain. Yang lain. Bentuknya yang Bentuknya bisa. lain, betul. Kalau Ya, begitu, mudah-mudahan. Kenapa San? Iya, terima kasih Ya, udah. Kan iya, karena betul. sense untuk mencintai hewan itu tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa. Tidak bisa Betul. dipaksakan. Ada orang yang memang lihat anjing, lihat kucing ya biasa aja. Ya. Gitu. Ada yang kemana-mana tuh nyetok makanan anjing atau kucing. Jadi kalau Betul. ngeliat ada yang liar tuh Ya. dikasih. Kayak itu kasih, iya. itu sense yang berbeda Iya, sih iya. itu sih. Ah. Gitu. Ada Ya, lihat ini- anjing tapi ya nggak usah deh. Kenapa mau ngomongin aja nggak apa-apa. Jadi lauk. Iya. Aduh. Lihat ini ada. Iya. Saya takut ngomong soalnya banyak orang yang dikira kita enggak nih. Iya. Hanya di Ada- rumah Noni segalanya Iya. mungkin terjadi loh. Iya, iya, Kita iya. macam-macam orang. Kita Ya nggak memang bisa kalau memaksakan. kalau Iya. ngomongin anjing ini ya benar Panjang nih. panjang. Terima kasih Romani Ya, baik. sudah Nanti ngobrol kapan-kapan sama kita ya. kami Sama-sama. boleh mampir lagi ya. Silakan. Atau main ke Sama-sama. Bandung mau. Boleh, Nanti terima kita kasih. kenalin sama anjing saya Zoe sama anjingnya. Sama anjing saya juga, betul. Nanti kita saling berkenalan lah di sana Iya, gitu. Dan mudah-mudahan juga ini kita bisa dicontoh juga ini di Bandung, mudah-mudahan juga bisa Ya. ada gerakan Ya. yang sama seperti ini agar juga bisa campaign-nya ini terus berjalan. Tapi itu dia Big Frame-nya harus paham ini semua adalah tentang ekologi. Kalau- Semua ciptaan Tuhan ya. Ya. Terima Oke. kasih sudah menyaksikan Rumah Noni kali ini. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye! Come stop your crying, it'll be alright. Just take my hand and hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can be broken. I will be here, don't you cry. You in my heart. You in my heart. From this day on, now and forevermore. You in my heart, no matter what they say. You
listen to them, 'cause what they know, we need each other to have to hold. They'll see inside, I know. When destiny calls you, you must be strong. I'm not be with you, but you have to hold on. They'll see inside, I know. We'll show them together. You beat my heart. You beat my heart. I'll be there from this day on, now and forevermore. Beat my heart. You beat my heart. They say I'll be with you. beat my heart. I'll be Always. I'll be with you. I'll be there for you always. Always. Always, always. Just look Over your shoulder. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. I'll be there Always.